Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. I am Miss Morianti. Today's topic is about lesson 5, where questions. Jadi kelas, hari ini kita akan membahas TOEFL reading ya. Jadi TOEFL reading, salah satunya topik mengenai pertanyaan where. Oke, let's start. Next, kita akan membahas bagian introduction, yaitu mengenai where questions. Sometimes, the final question in the reading passage will ask you to determine where in the passage a piece of information is found. Jadi kadang-kadang di soal terakhir dari text reading, ya, jadi text reading itu ada 5 di soal TOEFL test. Jadi soal yang terakhir itu akan bertanya kepada kamu untuk menentukan where, di mana a piece of information, sepotong informasi yang ditemukan di dalam teks tersebut. Jadi kita lihat di baris keberapa ataupun di paragraf berapa yang membicarakan tentang informasi tersebut. Next, the answer choices will list possible location for the information. Jadi pilihan jawabannya akan didaftarkan pilihan A, B, C, D, lokasi informasi tersebut. Jadi seperti line 1 ataupun paragraph 1 dan seterusnya. Next, the best way to approach this type of questions is to study the question to determine the information that you are looking for, and then to go to the lines list in the answers and skim for the information. Jadi cara yang paling benar untuk langkah tipe dari pertanyaan tersebut yaitu mempelajari pertanyaan, jadi baca dulu kalimat pertanyaan untuk menentukan informasi apa yang kamu akan cari. Nah, jadi ambil kata kunci dari kalimat soal dan kemudian go to the line. Jadi langsung kita cari kata kunci tersebut ke baris yang ada kata kunci, kemudian skim ya. Jadi langsung baca dengan seksama informasi tersebut. Next, step in answer where question. Jadi langkah untuk menjawab pertanyaan where questions. Yang pertama, how to identify the question. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kalimat pertanyaan. Jadi harus tahu kalimat pertanyaannya. Oke, class. Next, steps in answering where question. Jadi langkah berikutnya, where to find the answer. Di mana jawabannya? Jadi cara menjawabnya adalah the question can be in any of the lines list the answer to the question. Jadi pertanyaan yang bertanya where itu jawabannya ada di setiap baris yang ada membicarakan tentang jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Jadi caranya ambil kata kunci di pertanyaan, langsung kamu lihat di baris keberapa yang ada kata yang dalam pertanyaan tersebut. Next, step in answering where question. Yang ketiga, how to answer the question. Bagaimana cara menjawab? Yang pertama, choose a keyword or idea in the question. Jadi ketika baca kalimat soal, langsung ambil kata kunci ataupun ide dari kalimat soal tersebut. Oke, setelah dapat ide ataupun kata dari soal tersebut, number 2, skim the lines in the passage that are listed in the answers to the questions. You should skim for the key word or idea. Jadi langsung baca secara mendalam baris tersebut yang ada di dalam teks yang berisi kata kunci yang tadi ya untuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kamu seharusnya membaca lebih detail kata kunci ataupun ide tersebut. Jadi langsung lihat kata kunci ke baris berapa yang lagi dibahas. Yang ketiga, choose the answer that contains the line numbers of a restatement of the keywords or idea in the questions. Jadi langsung pilih pilihan jawaban yang berisi baris ya, nomor baris berapa yang restatement yang mengulang kembali kata kunci tersebut ataupun ide dari pertanyaan soal.
Oke, kelas, kita akan lihat exercise, jadi contoh soal mengenai where question. Dia langsung ke kalimat soal di number 1. Where in the passage does the author mention hits the water in the geyser? Jadi langsung ambil kata kunci di kalimat soal. Jadi kata kuncinya hits the water in the geyser. Nah, langsung lihat kata kunci hit. Nah, di baris keberapa yang ada tulisan hit? Nah, di sini ada kata kuncinya hits, kemudian ada kata-kata water ya, rainwater. Nah, langsung ke pilihan jawaban mana yang menyatakan line-nya, baris keberapa. Oke, jadi ada di baris ke 1 sampai dengan 2. Jadi mewakili, karena di sini di baris kedua, berarti mewakilinya 1 sampai 2. Sedangkan di B, line 4, tidak ada kata kunci hits ya. Oke, tidak ada. Kemudian 5 sampai 6 tidak ada kata kunci hits. Nah, kemudian line 7 juga tidak ada kata kunci hits. Oke, jadi jawabannya adalah E, lines 1 through 2. Selanjutnya di number 2, the author indicates how often Old Faithful erupts in. Jadi sama juga ambil kata kuncinya, ada Old Faithful erupt. Nah, kita lihat tulisan ada Old Faithful ya di sini juga. Nah, kita cari satu lagi erupt, nah, tentang erupsi. Nah, ada di baris ke-7 ya, di sini eruption ya. Nah, kemudian langsung kita sesuaikan ke pilihan jawabannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi eruption di baris ke-7. Nah, sudah ada mewakili di D di line 7. Oke, di line 1 through 2 tidak ada tulisan eruption. Kemudian line 4 juga tidak ada ya. Kemudian line 5 until 6 juga tidak ada tulisan eruption. Ada Old Faithful, jadi hati-hati ya. Jadi ambil 2 kosakata ataupun lebih yang mewakili Old Faithful dan erupt. Nah, jadi yang benar adalah line 7.